Tak berselang lama terdengar suara benturan keras akibat mobil pickup ini ditabrak oleh kereta api. Di malam harinya, suasana kampung Pak Irin mendadak berubah mencekam. Wanto yang masih saudara Pak Irin ini pulang dari Jakarta. Sekitar pukul 11 malam, Wanto berjalan kaki dari jalur Pantura menuju kampungnya. Kala itu tidak ada angkutan umum maupun ojek karena waktunya juga sudah malam. Saat Wanto hendak menyeberang rel kereta api, sayup-sayup terdengar suara minta tolong, terdengar menyayat hati. "Mas, tolong, tolong, ini kaki saya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Sedulur, kembali lagi di Romet Romea Medeni bersama saya Guntur Saketi di segmen Kikir, Kisah Kiriman. Sedulur, di segmen ini kami tidak menghadirkan narasumber, tetapi kami akan menceritakan kisah-kisah kiriman dari para sedulur Romet. Sebelum bercerita, izinkan saya mengingatkan bagi sedulur yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe untuk memberikan semangat tim kami agar terus berkarya. Bagi yang sedulur Romet yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sedulur, kisah Kikir kali ini yaitu merupakan kisah kiriman dari Pak Irin. Pak Irin ini sedulur Romet dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mas Irin ini merupakan seorang pegawai swasta sebuah perusahaan ternama di kota Tegal. Kisah nyata ini dialami Pak Irin dan warga di kampungnya sekitar tahun 1980-an. Saat itu Pak Irin masih seorang remaja, masih di usia remaja. Tak berpanjang lebar, kisahnya dimulai dari sini. Saat itu hari Jumat, Pak Irin masih ingat sekali. Siang itu sekitar pukul 10:30, ia bersama teman-temannya sedang bermain di tepi rel kereta api di desanya. Tidak jauh dari tempat bermainnya itu terdapat sebuah perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Saat itu memang tahun 1980-an, masih banyak perlintasan kereta api yang tidak dilengkapi dengan palang pintu, termasuk di desa Pak Irin. Waktu memang mendekati sholat Jumat, sehingga banyak warga yang beraktivitas di sawah dan di kebun. Mereka sudah mulai pulang untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebagian warga pulang melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu ini. Lokasi perlintasan kereta api ini memang tidak jauh dari pemukiman warga, ya mungkin sekitar 10 meteran. Saat itu Pak Irin sedang asik bermain di lokasi sekitar lokasi tanpa palang pintu ini. Pada saat itu dari arah barat melintas sebuah mobil pick up dengan 4 penumpang.
2 orang berada di dalam termasuk sopir dan 2 orang lainnya berada di luar, yaitu numpang di bak pickup ini. Saat itu warga mengetahui akan adanya kereta api pengangkut minyak yang melintas. Melihat di jalan juga melaju mobil pickup, warga pun meneriaki sopir pickup untuk berhenti, termasuk Pak Irin dan teman-temannya. Namun mobil ini tetap melaju, seolah-olah Pak supir maupun penumpang yang ada di mobil bak itu tidak mendengar teriakan warga. Saat mobil berada di tepat di atas perlintasan kereta api, mendadak mobil pickup yang ditumpangi 4 orang ini mogok. Parahnya lagi, dari 4 orang yang ada di mobil pickup ini, tak seorang pun ada yang turun, padahal warga sudah berteriak sangat keras untuk memberitahukan ada kereta yang melintas. Warga yang melihat pun tak seorang pun berani mendekati untuk mendorong, karena jarak kereta api dengan mobil pickup itu sudah sangat dekat. Tak berselang lama terdengar suara benturan keras akibat mobil pickup ini ditabrak oleh kereta api. Warga yang melihat pun sontak berteriak, termasuk Pak Irin dan teman-temannya. Mereka melihat langsung dengan matanya sendiri insiden kecelakaan itu. Mobil pun hancur, sementara keempat penumpangnya ini termasuk sopir meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Bayangkan saja, mobil pick up ditabrak kereta api yang cepat dan sangat kuat ini. Tubuh mereka berserakan, kaki dan tangan putus, serta ada beberapa penumpang ini yang kepalanya hancur. Insiden kecelakaan maut yang merenggut 4 korban jiwa ini pun menjadi perbincangan masyarakat dan kampung di Pak Irin. Warga yang mendengar langsung berdatangan ke lokasi kejadian, sementara pihak berwajib yang datang langsung mengevakuasi 4 korban kecelakaan ini, termasuk bangkai mobil pickup yang ringsek juga dievakuasi oleh pihak yang berwajib. 4 korban kecelakaan ini diketahui baru pulang dari mengantar batu bata merah. Mereka merupakan warga salah satu desa di Kabupaten Tegal. Peristiwa maut ini pun berlalu setelah matahari mulai terbenam. Namun dari sinilah teror justru mulai menyerang warga di kampung Pak Irin. Di malam harinya, suasana kampung Pak Irin mendadak berubah mencekam. Warga yang biasanya masih hilir mudik di jalan desa, malam itu suasananya sepi dan sunyi. Apalagi rumah-rumah warga yang berada di dekat perlintasan kereta api. Sejak azan maghrib berkumandang, pintu rumah mereka sudah tertutup rapat. Tak ada satupun warga yang beraktivitas di luar rumah. Benar saja, pas tengah malam, warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kejadian mendengar suara rintihan orang yang minta tolong dari arah rel kereta api. Anehnya, suara rintihan ini bukan 1-2 orang yang mendengarnya, tetapi hampir semua warga yang rumahnya berdekatan dengan rel kereta api mendengar rintihan. Bahkan ada juga warga yang pintunya diketuk-ketuk, dan saat dibuka ternyata tidak ada satupun orang. Sehari setelah kejadian, teror ini semakin menjadi-jadi. Salah satu warga yang namanya Wanto, berasal dari kampung Pak Irin ini, mengalami teror secara langsung. Ceritanya, malam itu Wanto yang masih saudara Pak Irin ini
pulang dari Jakarta. Wanto selama ini merantau di Jakarta dan pulang ke kampung karena ada keperluan. Sekitar pukul 11 malam, Wanto berjalan kaki dari jalur Pantura menuju kampungnya. Kala itu tidak ada angkutan umum maupun ojek karena waktunya juga sudah malam. Satu-satunya cara ya Wanto ini harus berjalan kaki. Saat Wanto hendak menyeberang rel kereta api, sayup-sayup terdengar suara minta tolong, terdengar menyayat hati. Tolong, tolong, Mas, tolong Mas. Suara yang terdengar di telinga Wanto. Mendengar itu, Wanto tersentak kaget dan mencari sumber suara. Nampak dari kejauhan ada seseorang berada di tepi rel kereta api. Wanto menduga pria itu yang meminta tolong sehingga mendekatinya. Semakin dekat, jelas suara yang minta tolong terdengar di telinga Wanto. Saat itu, pria yang minta tolong terlihat menundukkan kepalanya dengan posisi berjongkok. Saat berjarak sekitar 2 meter, Wanto pun menyapa pria yang minta tolong ini. Dan Wanto juga bermaksud untuk melihat langsung. Namun Wanto tersentak kaget sejadi-jadinya saat pria yang meminta tolong mendongakkan kepalanya sambil berucap, Mas, tolong Mas, ini kaki saya mana Mas? Mata Wanto langsung terbelangak, bulu kuduknya langsung berdiri karena Wanto melihat muka pria ini hancur dengan bola mata yang hilang, sambil memperlihatkan kakinya yang putus dengan berlumuran darah. Melihat itu, Wanto langsung berteriak dan lari sekuat tenaga untuk menuju pemukiman penduduk. Setelah sekian lama berlari dan sudah jauh dari rel kereta api, Wanto dengan ngos-ngosan melihat ada beberapa warga yang tengah duduk dan menghampirinya. Kejadian yang dialami ini diceritakan warga yang ditemui dan mereka ternyata kenal dengan Wanto. Setelah bercerita kejadian horor yang dialami, Wanto akhirnya tahu jika sehari sebelum pulang ada kecelakaan maut dan pria yang ditemui di rel itu merupakan perwujudan dari salah satu korban kecelakaan maut itu. Teror korban kecelakaan kereta api ini juga dialami warga lainnya, yaitu Hardi. Hardi merupakan warga kampung yang memang masih berdekatan rumahnya dengan Pak Irin. Ia memang mengalami teror setelah 5 hari kecelakaan terjadi. Hardi yang juga merantau di Jakarta pulang malam untuk bertemu dengan keluarganya. Lagi-lagi dialami saat akan menyeberang rel kereta api. Hadi yang saat itu memang berjalan dari jalan Pantura sendirian mendengar suara rintihan sangat jelas di telinganya. Saat mencoba mencari sumber suara, ternyata tidak ada satupun orang yang berada di sekitar rel itu. Bulu kuduk Hadi mendadak merinding saat suara rintihan itu berubah menjadi bau busuk yang menyengat. Ia pun langsung buru-buru meninggalkan perlintasan kereta api. Setelah kejadian yang dialami diceritakan keluarganya, Hardi baru tahu jika di kampungnya sedang mengalami teror hantu korban kecelakaan kereta api. Hampir setiap malam warga kampung mengalami teror-teror misteri, baik penampakan secara langsung atau hanya suara rintihan minta tolong. Bahkan teror ini berlangsung selama 40 hari. Pak Irin juga melihat ada sesaji ditempatkan di lokasi kejadian kecelakaan. Mungkin itu dilakukan agar arwah para korban bisa tenang.
Setelahnya teror korban kecelakaan ini mulai berhenti dan warga berlangsung kembali beraktivitas seperti malam sebelumnya. Kisah teror korban kecelakaan kereta api ini sempat menjadi urban legend di kampung Pak Irin. Namun saat itu perlintasan kereta api ini sudah dilengkapi dengan palang pintu. Bahkan kini juga semakin banyak rumah yang berdiri di sekitar rel kereta api sehingga suasananya semakin ramai. Namun demikian masih ada sisa-sisa misteri yang terjadi di rel kereta api itu. Demikian Dulung Nomad, kisah medeni kiriman dari Pak Irin asal Kabupaten Tegal. Nah, sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa Dulung Nomad untuk subscribe, like, dan komen. Saya mohon maaf jika dalam bercerita ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.